di video kali ini, di channel saya kali ini. Hari ini saya akan membahas TV LED LG ukuran 32 in. Jadi TV ini datang ke bengkel saya dalam kondisi ada suara tapi tidak ada gambarnya. Ini kebanyakan teknisi sudah mengira kalau ini adalah lampu LED backlightnya yang mengalami kerusakan. Tapi jangan sampai kita salah prediksi, apalagi kita sudah terlanjur bongkar panelnya, kita cek lampunya, ternyata lampunya masih bagus. Yang perlu kita cek pertama adalah power supply dan inverternya. Nah, di sini ada mesin power supply beserta ini modul inverter jadi satu. Ini yang pertama kita akan cek. Jadi kita cek dulu ini inverternya apakah ini bekerja normal atau tidak. Kalau nanti ini sudah bekerja dengan normal, selanjutnya kita cek bagian soket di sini, terus kabel menuju ke lampunya. Jadi jangan sampai kita membongkar TV-nya, membongkar layarnya, ternyata setelah kita bongkar lampunya di dalam masih bagus, ya kan? Sedangkan kalau pembongkaran panel LED itu sendiri ada resiko ya. Resiko pertama resiko pecah, ya kan? Yang membuang waktu ya. Ya kita harus cek dulu ini di bagian inverternya. Selanjutnya kita akan langsung bongkar TV-nya ya. Kita akan bongkar, kita akan cek ini apa inverternya. Oh ya, saya akan mengecek inverter ini menggunakan lampu LED ya. Jadi ini adalah lampu LED universal. Jadi lampu ini nanti akan saya coba saya pasang di inverternya. Nah, nanti soket yang di lampu ke lampu aslinya ini kita lepas, lalu lampu ini kita kasih kabel, kita sambungkan ke inverternya. Ini untuk pengecekan inverter dulu sebelum kita membongkar panel LED-nya. Oke, langsung aja kita bongkar TV-nya. Oke, TV-nya kita bongkar dulu. Kita harus hati-hati dalam pembongkaran ya, terutama kalau bisa pakai busa seperti saya ini. Jadi sebelah di bawah, bagian bawahnya dikasih busa biar nanti kalau ada baut di bawahnya nggak kena di bagian layarnya. Dan ternyata ini bautnya sudah bukan aslinya, dipaksa ini. Aduh, parah. Buat apa ini? Apa? Apa, Gus? Nah, harus dipasang langsung dicoba ya. Waduh, ternyata layarnya sudah bukan aslinya. Ini kita lihat ya. Ini udah bekas dimodif ini. Modifnya sangar ini. Ini sangat-sangat mengerikan ini, memakai solasi. Padahal jenis layar TV ini harusnya layarnya posisi Ticon board ini posisinya di sini, dan PCB Ticonnya ini harusnya ada di sini. Mungkin ini ditaruh di sini mungkin karena gambarnya terbalik. Padahal untuk TV LG ini kita nggak perlu membalik layarnya ya. Kalau gambar terbalik kita cukup masuk ke service mode, lalu kita rubah mirrornya, itu gambarnya nanti sudah terbalik. Ini ekstrim sekali ya, sangat ekstrim. Nah, ini nanti yang akan kita coba ya. Ini bagian apa, kabelnya ke layarnya kita lepas.
Oke, ini sudah terlihat di bagian belakang power supply-nya. Jadi yang kita cek ini adalah bagian inverter dari TV ini sendiri. Kita sekarang mulai akan melakukan pengecekan inverter dengan cara kita pasang lampu LED di luar. Jadi kita sambung ke sini lampu LED di luar ya, tanpa menggunakan soket aslinya. Ini ya, kita akan memakai lampu ini. Jadi lampu ini kita akan sambungkan di sini kabelnya untuk memastikan di TV ini itu yang rusak bagian inverternya atau di bagian lampu LED yang ada di dalam ini. Dengan cara kita memasang lampu LED di luar, apabila nanti lampu LED ini menyala, berarti bisa kita simpulkan lampu LED yang ada di dalam ini mengalami kerusakan atau ada yang putus salah satu lampunya. Kita langsung aja lakukan penyolderan di sini ya. Kita solder di bagian soket yang ke lampu aslinya. Selanjutnya kita akan solder di bagian sini. Ini bagian ini kabel plusnya. Kita solder kabel plusnya di bagian yang sebelah sini, dan ini kabel minnya. Ini kabel main. Selanjutnya kita pasang kabel yang plusnya. Setelah kita pasang, selanjutnya kita akan langsung melakukan percobaan. Jadi kita nyalakan TV-nya, tetapi kita memakai lampu yang ada di luar ini. Ini kabel aslinya tidak dipasang ya, soket aslinya nggak dipasang. Oke. Itu di sana kabel power sudah saya pasang, lampu untuk pengetesan juga sudah saya pasang. Yang tidak saya pasang adalah soket yang ke lampu aslinya. Jadi sekarang saya akan memulai menyalakan TV-nya. Kita colokkan stekernya. Lampu sudah berkedip, kita lihat. Nah, di sana bisa kita lihat lampunya menyala ya. Lampunya menyala. Nah, itu lampunya dia menyala, itu membuktikan bahwa inverternya itu bekerja dengan normal. Jadi lampu backlightnya kemungkinan itu mengalami kerusakan. Soalnya itu dicoba pakai lampu di luar, dia lampunya menyala. Oke teman-teman, karena ini lampu yang saya akan pasang itu bukan lampu aslinya, jadi saya memasang lampu universal. Di sini ada benjolan
bekas dudukan lampunya. Jadi bekas dudukan lampu ini harusnya dia seperti ini. Nah, dia masuk di lubangnya. Karena ini bukan lampu aslinya, jadi saya harus memangkas ini. Kita pangkas ini bisa pakai gerinda ataupun pakai bor. Kenapa kita harus pangkas ini? Karena kalau misalkan kita paksakan dipasang tanpa ini dipangkas, pasti posisi PCB-nya dia tidak akan rata dengan plat yang ada di sini. Kalau misalkan tidak rata, ini nanti akan panasnya PCB ini nanti tidak tertransfer ke bagian ini ya, ke bagian platnya. Jadi posisinya dia mengambang. Selain itu nanti double tip yang kita pasang di sini seperti ini, double tip yang kita pasang. Nah, double tip ini nanti tidak bisa menempel rekat di bagian permukaan ini dikarenakan di sini ada benjolan ini. Jadi benjolan ini menurut saya itu wajib untuk dibuang pada saat penggantian lampu universal. Oke, langsung saja kita lakukan pemangkasan. Kita pangkas menggunakan bor. Oke, jadi kita buat seperti ini ya. Kita buat, kita buang. Nah, kita buang seperti ini. Jadi di sini nanti rata, nggak ada benjolan tadi, sehingga plat ini nanti bisa menempel di sini. Nah, plat PCB-nya bisa menempel rata di bagian sini. Oke, ini sudah saya pangkas semua. Jadi saya mau mangkas 4 benjolan di sini. Ini yang tengah sengaja tidak saya pangkas karena saya cuma memasang di sini 2 lampu. Jadi hanya saya pasang lampu di bagian bawah sama di bagian atas. Soalnya lampu yang saya pakai itu udah lampu 2 lampu juga cukup, jadi udah terang banget. Jadi kita nggak perlu pasang 3 lampu. Oke, jadi seperti ini nanti posisinya. Nah, PCB lampunya dia bisa menempel di plat belakangnya dengan rata. Nanti hasilnya akan maksimal, panas dari lampunya bisa ke transfer ke bagian frame-nya, jadi dia nggak terlalu panas banget. Oke, lalu bagaimana mengenai lubang untuk lampunya? Di sini saya memakai lampu yang jumlah mata kancingnya itu ada 8 kancing, sedangkan di sana ada jumlah lubang bawaannya itu cuma 6 kancing. Jadi mau nggak mau saya harus memangkas untuk reflektornya. Jadi reflektornya nanti akan saya pangkas. Oke, itu reflektor udah saya pangkas. Jadi kalian pangkas seperti itu, dipotong lurus sampai ujung. Ini yang tengah yang aslinya seperti ini, tapi itu yang mau saya ganti, saya pangkas dari ujung ketemu ujung. Dan ini hasilnya. Nanti kita pasang posisi lampunya, dia lampu tetap menempel di posisi platnya. Jadi lampu akan selalu dingin, maksudnya dia tidak terlalu panas. Oke, selanjutnya kita akan pasang semua lampunya. Ini mainboardnya sudah saya pasang, lampu pun juga udah saya rakit semua, termasuk power supply semua udah saya pasang semua. Ya, udah saya rakit semua, reflektor semua udah saya pasang. Sekarang waktunya kita akan mencobanya. Kita colokkan kabel listriknya. Dan ternyata lampunya menyala dengan normal. Selanjutnya kita akan pasang layar TV-nya. Oke, ini layar sudah saya pasang. Dan ini hasilnya, gambarnya rata, bagus. Oke, ini barangnya sudah selesai, jadi TV-nya sudah selesai saya kerjakan. Terus setelah selesai, sebelum kita kasih ke konsumen, jangan lupa di pengaturannya kita atur terlebih dahulu, yaitu di pengaturan di bagian sini. Pengaturan gambar, lalu ini ada lampu latar,
Lampu latar kalau bisa kita posisikan di posisi 50. Jadi jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi dia akan cepat panas soalnya. Kita posisikan di 50. Mungkin yang perlu kita tambah adalah warna ataupun ini ya, suhu warna. Kita tambah ke warna yang lebih biru ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saling berbagi ilmu dan jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa udut. Jangan lupa subscribe video saya dan share video saya agar bisa nanti bisa mengikuti video-video terbaru dari Noval Elektronik. Terima kasih. Oh iya guys, subscribe itu gratis.